itu sudah Penjelasan Wali Kota Bekasi terkait protokol kesehatan. new normal di wilayah sekolah-sekolah. Menimbulkan suhu yang tidak sesuai, dievakuasi, dijemput orang tua, terus sampai arah pergerakan siswa di dalam ruangan, ya, termasuk kesiapan para gurunya. Yang paling penting dalam tatanan protokol ini adalah ya kesiapan pemahaman para gurunya akan pandemi COVID. Itu yang paling penting, ya, karena di situ ya dia bisa melakukan interaksi terhadap ya jika terjadi ya semisal akan adanya klaster baru itu sudah prediksi, itu mudah di tracking. Ya, yang terakhir adalah sekolah-sekolah yang akan melakukan itu bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Karena pemerintah Kota Bekasi menugaskan kepada puskesmas, di samping punya tim surveillance, di samping punya tim medis, dia juga ditugaskan untuk melakukan isolasi mandiri ya di kediaman masing-masing. Oke, berarti jumlah sekolah role model di Kota Bekasi sendiri bertambah ya Pak? Yang semula 4? Bukan persoalan bertambah atau berkurang. Kalau ada sekolah yang mau melakukan itu, nih contohnya begini, lakukan tahapannya begini, persiapannya begini, dan yang paling penting tadi kemampuan adaptasi pemahaman para guru ya atau manajemen sekolah terhadap pandemi. Jadi kalaupun ada klaster baru ya udah kita rawat, tapi prosesnya aman. Berarti akan dilaksanakan proses tatap muka itu kapan Pak? Kalau persoalan dilakukan atau ini itu persoalan manajemen. Saya pemerintah itu ya mengantisipasi kalau ada nanti sekolah yang ingin melakukan tatap muka ternyata tidak sesuai protokolnya, ya jangan. Nah sekarang saya lihat ini sudah memenuhi syarat, sudah antisipasi. Ya kalau persoalan takut, semua orang juga pasti takut. Ya, tapi kan ini harus terus berjalan. Persoalan harus terus dilakukan antisipatif. Kalau untuk 4 sekolah itu sendiri Pak, SD dan SMP yang kemarin ditinjau langsung, apakah sudah melaksanakan proses tatap muka? Kalau saya dapat laporan belum, masih ada penyesuaian ya. Termasuk sekolah ini? Kalau ini sih, ini baru saya lihat tadi semua sudah hampir 90% memenuhi standar protokol yang ketat. Ya, oke. Ya, ambil berita yang benar, tulis berita yang Pemirsa, keterbatasan uang untuk membeli kuota internet membuat proses belajar daring menjadi masalah tersendiri bagi sebagian masyarakat. Untuk menolong siswa dari keluarga kurang mampu, Kelurahan Jatirahayu Bekasi menyediakan Wi-Fi gratis di aula untuk mempermudah belajar daring. Aula Kelurahan Jatirahayu Bekasi pada Senin pagi kemarin lebih ramai dari biasanya. Puluhan anak siswa SD, SMP hingga SMA antusias datang untuk belajar daring di aula, memanfaatkan Wi-Fi gratis yang disediakan pihak kelurahan. Mulai Senin kemarin, Kelurahan Jatirahayu memang membuka aula mereka untuk siswa yang mengalami keterbatasan ekonomi untuk membeli kuota internet yang relatif mahal. Kemarin sama kayak gini juga. Maksudnya internetnya dari mana? Dari Beli paket. beli sendiri. Oke, akhirnya sekarang di sini kenapa nih jadi? Pakai wifi. Gimana? Pakai wifi di sini. Pakai wifi dari sini karena di Menurut Lurah Jatirahayu, saat ini terdapat sekitar 5.000 kakak dan sebagian besar bekerja sebagai pedagang serta kuli bangunan. Kegiatan belajar daring bersama di Aula Kelurahan dibuka mulai pukul 8 hingga 16 sore dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Selain Wi-Fi gratis, Kelurahan juga menyediakan meja kecil untuk mempermudah proses belajar daring. Ekonomi, makanya kita lihat bahwa ada kegelisahan orang tua kaitan paket yang ya setiap hari harus menghabiskan paket kuota data yang cukup ya lumayan lah buat kondisi sekarang ini. Makanya kita ini Kelurahan Jatirahayu, pemerintah Kota Bekasi menyediakan sarana ruang publik yang ada di kelurahan ini untuk anak-anak belajar secara online gitu, Mbak. Langkah kecil yang dilakukan Kelurahan Jatirahayu bisa dijadikan contoh bagi wilayah lain untuk membantu warganya di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Dari Kota Bekasi, Rafika Sibarani, Tri Julianti, dan Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.